Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kita kembali dibawakan dengan sebuah informasi atau berita terkait dengan masalah Aisyah Weddings yang mempromosikan atau mengiklankan sebuah ajakan untuk menikahkan anak di bawah umur. Tak tanggung-tanggung, umur 12-21 tahun itu kemudian dicekoki dengan sebuah paham yang menurut saya adalah sebuah paham yang salah, dan itu mengatasnamakan sebuah agama. Terlepas dari beberapa kontennya yang cenderung provokatif, tetapi perlu kita juga berhati-hati di dalam melihat informasi yang dia share tersebut. Mengapa? Karena ternyata setelah kita telusuri, media sosial bernama Aisyah Weddings tersebut ternyata tidak jelas. Sebagian akunnya baru berumur 1 hari, bahkan website yang digunakan adalah website yang redirect dari akun yang berbeda, dan juga di postingan-postingannya juga adalah postingan-postingan yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Aisyah Weddings ini tidak benar-benar untuk menerima jasa acara pernikahan tersebut. Kenapa? Karena tidak ada kontak person, tidak ada nomor telepon yang bisa kita hubungi. Biasanya setiap promosi atau ada acara-acara kegiatan yang sifatnya iklan seperti itu selalu diakhiri atau selalu ada dicantumkan nomor telepon di sana. Kalaupun misalnya ada spanduk yang beredar, spanduk itu juga tidak jelas. Karena di sana juga lagi-lagi tidak ada kontak person yang bisa dihubungi, tidak ada nomor telepon yang tercantum di sana. Karena itu kemudian banyak yang meragukan terkait dengan informasi yang disebar oleh Aisyah Weddings tersebut. Dan itu juga tentu menjadi perhatian buat kita yang tidak langsung menjudge, tidak langsung kemudian men-share sambil memaki-maki atau membuli suatu ajaran atau agama tertentu. Dalam hal ini Islam lagi-lagi diisukan sebagai sebuah ajaran yang memperbolehkan pernikahan selain dari poligami itu sendiri, juga membolehkan pernikahan di bawah umur. Dan saya pikir para petinggi Islam itu sendiri, para cendekiawan Muslim, perlu kemudian bersuara untuk menentang hal ini. Karena jika tidak, lagi-lagi kita akan terpojokkan sebagai sebuah agama yang mayoritas di negeri ini. Nah, karena itu juga kita sebagai umat Muslim juga tentu harus berhati-hati menerima sebuah informasi. Jangan hanya karena kita berseberangan paham, kita berbeda pandangan terhadap suatu kelompok, suatu golongan, lalu kemudian kita men-share berita tersebut dengan tujuan atau dengan maksud untuk membuli atau merendahkan kelompok tertentu. Apalagi jika ternyata informasi itu tidak benar. Dalam perspektif Al-Quran sendiri kan kita diajarkan untuk berhati-hati menerima informasi. Misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 6 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu kan di sana kita diminta untuk bertabayun, atau mungkin kita bahasakan dengan cross check, check and recheck. Jadi sebelum kita betul-betul informasi ini kita sampaikan ke publik, kita share ke media sosial, perlu kita mengetahui benar tidaknya informasi tersebut. Karena jika tidak, itu dapat membawa sebuah bencana ataukah keburukan bagi orang lain maupun kepada diri sendiri. Semoga kita bisa cerdas dalam bermedsos dan tidak mudah mempercayai sebuah berita yang belum tentu benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.